Suatu hari ketika Nabi sedang ngaji seperti ini, menyampaikan sabda-sabda beliau, mendadak beliau break, berhenti sejenak. Nuwun sewu para santri, nggih Kanjeng Nabi enten dawuh nggih. Sekedap malih sebentar lagi akan ada ahli surga masuk dari pintu masjid itu. Maka sahabat semua menoleh ke pintu. Ternyata masuk seorang laki-laki yang enggak begitu familiar, enggak begitu dikenal. Dalam keadaan wajahnya masih basah oleh wudhu. Kemudian beliau, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Badhe nderek sholat Kanjeng Nabi, para sahabat sedaya, nggih monggo. Beliau sholat 2 rakaat, habis itu angkat tangan doa mantuk. Badhe nglajengaken berjamaah, nggih monggo. Nah, sahabat klesak-klesik, sapa iki ana sing kenal ora? Boten. Ketoki yang pinggiran mriko lho. Oh. Sahabat sudah setengah lali. Heran menung itu ya. Kanjeng Nabi sampai ngomong ahli surga. Besoknya Nabi dalam keadaan taklim lagi. Tiba-tiba break lagi. Nun sewu para santri nggih. Sekedap malih dikabarkan kali Jibril dan kula ahli surga bakal masuk ke masjid kita. Maka sahabat menoleh ke pintu semua. Ternyata orang itu lagi yang kemarin itu sama. Assalamualaikum nggih. Badhe nderek salat sekedap. Oh, nggih, monggo. Salat. Bar salat donga, pamit Kanjeng Nabi, monggo pamit. Sahabat klesak-klesik, heran leh. Rong dina wong iki oleh gelar ahli swarga sedangkan dhewe urip, sedangkan awake dhewe santri-santri ini durung dikabari. Lek ahli swarga. Hari ketiga sama, Rasulullah ketika sedang taklim menyampaikan sabda-sabda, break lagi. Nek saya baru santri nggih, napa nggih? Sekedap malih ahli surga mlebet ke masjid kita niki. Noleh meneh sahabat. Tiang niku malih sing wingi malih. Masya Allah, menung iki. Sahabat klesak-klesik. Mosok kana sing kenal to? Mboten enten, tapi kula pun ngertos ancer-ancere omahe. Saiki kita musyawarah siapa yang bisa meneliti orang ini, siapa sejatine amalane nopo kok sampai Kanjeng Nabi dawuh ahli surga sampai 3 hari berturut-turut. Maka diutuslah satu sahabat namanya Abdullah bin Umar, putrane Sayyidina Umar. Sing 6 dhewe diutus kali macam sahabat untuk nelesik, untuk menjadi intelnya apa amalannya. Maka ikuti dari belakang. Assalamualaikum ya akhi nggih. Waalaikumsalam. Lu jenengan? Nggih, kula Abdullah bin Umar. Oh nggih ampun pirsa putrane Sayyidina Umar nggih. Enten napa? Kalau boleh saya mau nginep di rumah jenengan 3 hari. Karena saya dimarahi ayah ini, dimarahi abah, diseneni. Kalau boleh mau nginep 3 hari. Oh ya boleh monggo. Akhirnya ikut ke rumahnya. Mulai itu diteliti. Sholatnya biasa, bacaan Qur'annya ya biasa. Oh mungkin tahajudnya sampai isu. Nah, sahabat-sahabat Nabi biasa di masjid. Orang-orang dekat Nabi itu kalau sholat sampai pagi biasa. Beliau menunggu mulai saking masjid Isya, nunggu tahajud sampai pagi. Abdullah bin Umar melek terjaga ngenteni. Ternyata ini orang namanya Abu Domdom. Ini orang ini Abu Domdom. Ini orang ternyata, maaf, dalam riwayat itu tidak tahajud. Beliau cuma tengah malam melek mulet ngelilir nguni Allah tilem alih. Allah tilem alih, mulet nyopet ngabit kiwatanya tilem alih sampai subuh. Oh mungkin mang isuk kekeselan kerja sehingga kelewatan tahajudnya. Insya Allah hari kedua mungkin duhanya biasa, sholat-sholatnya biasa ya. Hari kedua sama, enggak tahajud juga, malam melilir sebentar, tidur lagi. Hari ketiga sama ribetnya. Akhirnya, wah
gak nemokno tenan iki. Amalannya biasa, dilihat bacaan Quran juga biasa, apa-apa wayahe kerja ya kerja, wayahe nang Tegal yang Tegal ngurusi kurma. Ya wis lah, kula tak pamit mawon. Wae saudaraku Abu Domdom kula pamit mawon. Lho nggih, mboten krasa mboten telung dina nggih. Masyaallah, pangapunten. Saderenge kula mantuk sebelum saya pulang saya mau terus terang bahwa saya kemarin tidak sedang bertengkar dengan abah saya. Tapi saya cuma mau nyari alasan supaya bisa tidur di rumah jenengan melihat aktivitas ibadah jenengan. Lho ada apa? Diceritakan. 3 hari berturut-turut Rasulullah mengabarkan jenengan ini ahli surga. Ringkesnya saya diutus oleh sahabat-sahabat Nabi untuk mengetahui apa amalan panjenengan. Sekarang saya sudah 3 hari hidup bersama jenengan dan saya tidak menemukan amalan jenengan yang spesial. Kalau boleh saya mau bertanya langsung, apa amalan jenengan? Maka Abu Domdom ngendikan, nggih jenengan pun pirsa 3 dina nggih ngeten iki kula. Yang biasa mboten ngatos jenengan. Kula nggih bingung nek kalau antum tanya amalan saya apa, saya juga bingung. Oh ya udah, kalau gitu saya tak pamit, nanti biar sahabat-sahabatnya yang sebut tanya langsung ke Rasulullah. Ya nggih. Akhirnya Abdullah bin Umar pamit. Begitu beliau membalikkan badan, maka Abu Domdom nembe teringat, wahai Abdullah bin Umar jenengan mriki. Oh nggih enten apa? Kula eling saiki. Saya ingat kebiasaan saya, barangkali itu amalan saya. Apa? Setiap saya mau tidur, saya itikad, saya ucapkan dengan lisan dan hati saya, ya Allah, saya ridho, saya sudah memaafkan siapa saya saja yang mendolimi saya, ya Allah. Saya ridho, saya sudah memaafkan siapa saja yang mendolimi saya, baik sengaja atau tidak, saya kenal atau tidak, saya tahu atau tidak, besar atau kecil. Wallahi saya ridho ya Allah, as-sadaqatu bil irdi, dan saya sedekahkan pahalanya, keridhaan saya kepada mereka itu. Semua yang mendolimi saya ridhokan, dan pahalanya saya sedekahkan kepada mereka. Maka Sayyidina Abdullah bin Umar berteriak, subhanallah, inilah amalan yang kami belum punya ini. Ini amalan. Maka bahagia, balik ke Masjid Nabawi bahagia. Disampaikan kepada sahabat, ternyata amalannya begini. Sholat itu biasa, bacaan liane biasa, ginamung niki. Oh iya, kita tanyakan kepada Nabi. Maka ditanyakan, ditahqiq namanya. Santri itu sifatnya tahqiq. Kalau dengar amal, ditanyakan pada guru. Wahai Rasulullah, saya telah mencoba mengetahui amalannya orang yang panjenengan matur di ahli surga. Oh Abu Domdom, jenengan kenal? Ya kenal. Iya, Abu Domdom niku ternyata tidak punya amalan apa-apa. Cuma beliau kalau mau sare, mau tidur, beliau meridhokan semua orang yang mendoliminya dan mensodakohkan semuanya kepada orang yang mendoliminya. Rasulullah tersenyum. Nah benar, Abu Domdom ada ahlul maghfirah. Abu Domdom itu, dia itu ahlul maghfirah, orang yang mudah dapat ampunannya Allah. Karena dia apa? Mudah mengampuni saudara-saudaranya. Nah, iki lho ya. Hakikate halal bihalal iki lho. Ora kok ngumpule engkunge pira. Tekoe dhisik. Banter-banteran mik. Boten. Anyar-anyaran klambi boten. Sing pentinge anyar-anyaran ridhone ati. Moko bismillah, lillah, kelawan ngarep-ngarep ridhone Allah. Dalu niki, semua yang hadir di sini, ridholah dengan semua orang yang pernah mendolimi kita.
hatta sudah 20-30 tahun yang lalu. Kita ridhokan semuanya, insya Allah ya. Kita tahu apa enggak tahu, bismillah kita ridho lillah. Sengaja tidak sengaja, bismillah kita ridho lillah. Kita kenal enggak kenal, bismillah kita ridho lillah. Dan kita sedekahkan pahalanya kepada mereka kembali, insya Allah. Insya Allah jenengan ahlul maghfirah. Dan dipakai, diamalkan, niru Abu Domdom, nggih. Niru Abu Domdom. Lah dhewe niru Sayyidina Utsman mboten saged tahajude rong kataman Quran. Niru Sayyidina Ali ya ora iso, salat di panas sampai mlebu mancep telu gak krasa. Jenengan krungu nyamuk ae wis ngene-ngene nging yo nyamuk tok masjid e. Niru Abu Domdom ae wis. Nggih. Ridwanullah alaihi. Beliau ini benar-benar oleh ridhonya Allah gara-gara beliau ahlul maghfirah, gampang ngapura dulure. Insyaallah.